Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 dari kitab Siyam karya Al-Imam At-Tirmidzi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun bab ma jaa, riwayat yang datang fi shaumi, tentang puasa, fi syahadah, dengan saksi, yaitu saksi yang melihat hilal. Hadis yang ke-9, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, jaa, telah datang A'rabiyun, seorang Arab desa, Arab Badui, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat al-hilala, hilal, yaitu hilal Ramadan. Qala, maka Nabi bersabda, atashhadu, apakah engkau bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Atashhadu, apakah engkau bersaksi, anna Muhammad, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Qala, dia mengatakan, na'am, iya. Qala, beliau bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, adzin, umumkanlah, finnasi, pada manusia, ayyasumu, supaya mereka berpuasa, ghadan, besok. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi diamalkan isinya oleh para ulama. Maka Imam Tirmidzi mengatakan, wal amal ala hadzal hadis, dan pengamalan berdasarkan hadis ini, inda aktsari ahli ilm, menurut mayoritas para ulama. Qalu, mereka mengatakan, tuqbalu, diterima, syahadatu rajulin wahid, persaksian satu orang saja, fi syiyam, di dalam memulai puasa Ramadan. Wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak, dan itulah pendapatnya Imam Ibnu Mubarak dan juga Syafi'i dan Ahmad dan penduduk Kufah. Qala Ishaq, adapun Ishaq berpendapat, la yusamu, tidak boleh dilakukan puasa Ramadan, illa, kecuali bi syahadati rajulaini, dengan persaksian dua orang laki-laki. Kalau satu orang tidak cukup. Walam yakhtalif, dan tidaklah berselisih ahlul ilmi, para ulama, fil iftar, dalam masalah buka puasa, annahu, bahwasanya, la yuqbalu fihi, tidak diterima padanya, illa syahadatu rajulain, kecuali persaksian dari dua orang laki-laki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas tiga masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya saksi yang melihat hilal ini disyaratkan harus seorang muslim. Kalau dia orangnya kafir, maka tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Karena itulah di sini Rasulullah bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tandanya orang muslim adalah dia mengucapkan dua syahadat ini. Maka kalau dia tidak mengucapkan dua syahadat ini, berarti dia orang kafir, tidak diterima sebagai saksi. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa untuk puasa Ramadan, khusus untuk puasa Ramadan, maka satu orang saksi sudah cukup bisa diterima. Adapun untuk keluar dari Ramadan atau untuk menetapkan satu Syawal, maka hukum asalnya adalah bahwa saksi minimal dua orang. Maka dalam hadis ini yang menjadi saksi hanya satu orang, A'rabi, orang Arab desa saja. Tapi oleh Nabi diterima. Sehingga Nabi mengatakan, baiklah, kita besok mulai puasa. Meskipun kita tidak ada yang melihat hilal, tapi ini ada satu orang melihat hilal, dia orang muslim, dia orang Arab desa. Kita terima persaksiannya, besok kita mulai puasa. Tapi memang masalah ini masalah khilafiyah. Tadi sudah disebutkan oleh Imam Tirmidzi, siapa-siapa yang berpendapat satu orang saksi cukup. Antara lain Imam Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
dan ahli Kufah. Yang dimaksud ahli Kufah ini adalah mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi tersebar di mana? Negara Kufah. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mereka berpendapat satu orang saksi sudah cukup untuk memulai puasa Ramadan. Kalau dia mengaku melihat hilal. Adapun kalau untuk keluar dari Ramadan, dengan kata lain untuk memulai satu Syawal, maka tidak cukup satu orang saksi, minimal 2 orang saksi. Sebagaimana dalam masalah-masalah yang lain, minimalnya adalah 2 orang saksi. Masalah pencurian, masalah pembunuhan dan sebagainya, itu kan minimal 2 orang saksi. Satu saksi nggak cukup. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, fa in syahida syahidani, kalau ada 2 orang saksi laki-laki, muslimani yang muslim, fasumu maka puasalah, wa aftiru dan berbukalah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Artinya kalau ada 2 orang saksi melihat hilal Ramadan, nah maka kita puasa. Ada 2 orang saksi melihat hilal Syawal, nah maka kita Idul Fitri atau berhenti dari puasa. Maka hukum asalnya harus syahidani, 2 orang saksi. Lah kenapa untuk masuk Ramadan tadi 1 orang saksi cukup? Karena ada dalilnya tadi. 1 orang Arab Badui, ya, A'rabiyun, 1 orang Arab Badui sudah diterima persaksiannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hukum khusus untuk masuk puasa Ramadan saja yang boleh 1 orang saksi. Mungkin ada yang bertanya, ini kan hadisnya derajatnya dhaif. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi hadis ini maknanya sahih. Dikuatkan oleh hadis yang lain, di mana pernah orang-orang berusaha melihat hilal. Ternyata yang melihat hanya 1 orang, Ibnu Umar saja. Oleh Nabi persaksian Ibnu Umar diterima. Akhirnya mereka rame-rame besoknya puasa Ramadan. Padahal yang melihat hanya Ibnu Umar saja. Ini menunjukkan bahwa 1 orang saksi melihat hilal cukup apabila untuk masuk bulan Ramadan. Masalah yang ketiga, bahwasanya saksi ini harus laki-laki. Karena dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa in syahida syahidani. Syahidani artinya 2 orang saksi laki-laki. Maka syarat pertama harus apa? Muslim. Syarat yang kedua, laki-laki. Syahidani. Lah bagaimana kalau tidak ada laki-laki yang melihat? Dalam kasus lain, nanti akan kita temukan bahwa 2 orang perempuan itu menggantikan saksi dari 1 orang laki-laki. Dalam kasus yang lain. Bukan dalam kasus ini. Dalam kasus ini kita hanya temukan hadis ini, yaitu syahidani, 2 orang saksi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam
kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.